Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ini Baik Bu. Baik Bu. Pak Fajar apalagi berhalangan apa ya? Baik, mungkin nanti Pak Fajar bisa menyusul. Ini sudah ada Ibu Yuanita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Baik, Robi Sroli Sadri, Wesadi Amri, Wafiyuk Data Milisani, Yafrokoli. Baik, yang terhormat Ibu Yuanita Dwi Parasta selaku PP kelas A, yang saya hormati para CGP hebat kelas 23 angkatan 11 Lampung Timur. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, sehat. Iya, terlihat dari wajahnya ya. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menghadiri pertama kalinya yaitu diskusi di eksplorasi konsep modul 1.1. Baik, langsung saja Bapak Ibu, saya boleh share screen. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Sudah. Hai Bapak Ibu, pada hari ini kita berbicara tentang paket modul 1 tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Nah, sesi pembelajarannya forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Jumlah jamnya 2 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya 45 menit Bapak Ibu. Khusus untuk modul eksplorasi konsep yang pertama ini kita 2 JP. Untuk Rukol kita ada 3 JP. Untuk fasilitator saya sendiri, kompetensi lulusan yang dituju yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Lalu guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Lalu untuk capaian umum modul yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Lalu secara khusus untuk CP ya, khusus modul, diharapkan CGP mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan KHD, lalu keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, pada konteks lokal kelas dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Oke. Untuk selanjutnya, perkenalkan yang untuk kedua kalinya, karena kemarin kita juga sudah kenalan ya. Saya Kurniati Utami, saya merupakan guru SMP Negeri 1 Kota Agung Tanggamus, Bapak Ibu. Di sini ada pengalaman saya untuk berbagi, alhamdulillah
ada beberapa seperti tutor, narsum, instruktur, lalu fasilitator, dan mudah-mudahan saya dapat berbagi sampai 6 bulan ke depan bersama Bapak Ibu semuanya. Baik, selanjutnya di sini kita melihat untuk kelas A, ya. Di sini sudah saya berikan membuat flyernya buat Bapak Ibu agar saya dapat sering mengenal dan bisa melihat wajahnya. Oh, Ibu Ayu seperti apa, Ibu Anita seperti apa, ya semuanya. Lalu selanjutnya saya juga membuat flyer untuk seluruh kelas. Ini next, ya. Untuk identitas modulnya Bapak Ibu di sini tadi sudah saya bacakan, ya. Oke, selanjutnya untuk agenda kita Bapak Ibu hari ini pembukaan, refleksi kritis CGP, dialog diskusi tanya jawab, refleksi dan umpan balik, lalu penutup. Nah, untuk pembukaan, siapa yang di sini ingin memimpin doa? Siapa yang ingin memimpin doa? Atau kita awali dengan membaca doa dengan kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing, ya. Nanti lain waktu saya meminta salah satu untuk memimpin doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, agar acara kita untuk diskusi kali ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, lalu untuk ice breaking nih. Kalau ice breaking nanti di Lokakarya, Lokakarya Bapak Ibu nanti sepertinya Sabtu besok, ya. Ya, Ibu Yunita, ya. Lokakarya awal, ya. Iya, Bu. Betul, Ibu. Ya. Ya. Nah, sekarang untuk ice breaking kita di ruang virtual, saya ingin di sini ada sebuah apa ini Bapak Ibu? Saya bertanya. Cermin, Ibu. Iya. Siapa yang ingin memberikan komentarnya nih tentang cermin ini seperti apa? Disesuaikan dengan yang akan kita pelajari. Memandang cermin ini Bapak Ibu, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu apa? Raise hand, boleh, Sir. Ya, Bu. Baik, Bu, mungkin saya boleh yang pertama. Boleh, silakan Pak Andi. Ya. Izin menjawab, kalau menurut saya cermin itu adalah untuk berkaca. Kalau di dalam diri, cermin ini untuk kita supaya selalu berkaca, mengoreksi diri benar atau tidak. Kalau dalam sebuah pendidikan kita mengajar, mendidik sudah pas atau belum, kita bisa selalu berkaca supaya tidak salah arah. Seperti itu mungkin. Terima Oke, super sekali Pak Andi. Jadi kita mengajar diri istilahnya, ya, untuk mengoreksi diri, ya, agar tidak salah jalan. Oke, apalagi sebagai pendidik itu menurut Pak Andi. Saya ingin mendengarkan pendapat teman-teman lainnya. Silakan. Ayo, ada lagi? Bebas-bebas aja, pokoknya terlintas di pikirannya Bapak Ibu, ya nggak usah tegang hari ini. Yang terlintas apa aja? Oke, silakan Ibu Sekar.
mungkin bisa dibuka dulu, di unmute. Izin menjawab, Ibu. Iya, silahkan Ibu Sekar. Menurut saya, cermin itu sebagai sebuah refleksi diri kita, Bu. Ya. Refleksi diri kita ketika bercermin, maka kita akan melihat apa yang ada dalam tubuh kita. Misalnya, ketika melihat cermin, misalnya kita melihat wajah kita. Setiap hari secara tidak sadar akan ada perubahan yang terjadi pada diri kita. Nah, apa yang ada pada diri kita itu misalnya yang sudah baik, maka akan dipertahankan dengan baik. Kalau misalnya ketika melihat wajah kita ada sesuatu yang tidak bagus misalnya, maka kalau wanita biasanya akan ditambah dengan sebuah polesan melalui sebuah riasan. Mungkin itu menurut saya, Bu. Terima kasih. Ya, super sekali Ibu Sekar. Jadi intisarinya adalah merefleksi diri. Iya, baik. Saya rasa cukup untuk 2 orang ya untuk menggambarkan cermin ini. Jadi ketika kita memulai semua hal dalam pendidikan ini, baik dalam merefleksikan dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran kita, baik dalam pendidikan ini kita harus merefleksikan diri ya sebelum atau maupun sesudah pembelajaran. Nah, disinilah makna dari sebuah cermin. Baik, terima kasih Pak Andi dan Ibu Sekar. Ya Bu. Oke, selanjutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan KHD dalam forum diskusi. Oke, di sini ada skenario pembelajarannya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini. Pembukaan 25 menit, ada refleksi kritis CGP 30 menit, dialognya 20 menit, refleksi dan umpan balik 10 menit, dan penutup 5 menit. Oke, kita selalu mengawali tentang kesepakatan belajar ya. Di sini ada seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, lalu berpendapat setelah mempersilahkan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Yang ketujuh, raise hand sebelum berpendapat. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Apa cukup? Bu. Cukup. Oke, cukup ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sekelumit tentang mind map substansi modul ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam modul untuk 1.1 ini ada tujuan pembelajarannya tadi sudah saya jelaskan ya. Lalu ada potret Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini sudah Bapak Ibu baca ya di LMS ya. Lalu ada kerangka pemikiran KHD ya, di sini ada dasar-dasar pendidikannya, lalu metode Montessori, Probel ya, dan taman anak. Selanjutnya ada asas pendidikan KHD. Di sini ada pendidikan, ada pengajaran. Lalu di sini ada lagi dasar pendidikan yang menuntun ya. Terjadi KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Nah, sudah Bapak Ibu baca di LMS seorang petani, pendidik adalah seorang pamong ya. Di sini ada kodrat alam dan kodrat zaman, ada sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, isi dan irama, lalu di sini ada budi pekerti, ya cipta, rasa, karsa, dan karya. Lalu di sini ada interpretasi pemikiran KHD. Nah, ini adalah substansi modul 1.1 Bapak Ibu. Oke, selanjutnya refleksi kritis tentang untuk CGP. Nah, Bapak Ibu,
kita berdiskusi di sini tentang yang pertama, apa sih makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Lalu yang kedua ada bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Lalu, mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik? Nah, saya akan memberikan sebuah Padlet, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu menuliskan di sana disesuai dengan pertanyaan. Saya berikan waktu Bapak Ibu untuk menuliskan, lalu nanti kita akan berdiskusi. Saya akan share untuk linknya di sini. Saya akan share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Nanti akan masuk ke tampilan ini. Silakan diklik Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, nanti Bapak Ibu tinggal klik di bawahnya ya untuk komentar. Jangan lupa diawali dengan menulis dalam kurung nama Bapak Ibu, agar nanti terlihat siapa yang menuliskan di sana. Oke, silahkan Mas. Apakah bisa Bapak Ibu? Ada yang sudah bisa belum ya? Kok belum bisa ya? Coba saya cek lagi. Sudah buat untuk yang lain, kayaknya nggak saya kunci. Mohon izin Ibu, di WhatsApp grup ya Bu? Iya. Diklik saja yang linknya yang saya bagikan. Ini saya sudah bisa masuk nih. Mana ya? Link yang di chat WA, Bapak Ibu klik aja 2 kali, lalu nanti akan masuk di sana. Nah, nanti Bapak Ibu caranya tinggal klik kolom komentar yang ingin Bapak Ibu jawab sesuai dengan nomor. Masuk ya Pak? Di WA ya Pak ya? Apa di mana Pak? Atau saya bagikan linknya di WA. Yang di chat sini, di chat. Chat sini tidak ada ya? Kok nggak masuk ya? Ya, belum ada. Sudah. Oh, sudah. Sudah masuk. Iya, klik titik. Ya. Di live chat sudah ada. Ya, Oh, live silakan. chat. Iya, di live chat Bapak Ibu. Nah, Ibu Sekar sudah masuk tuh. Yang lain boleh. Ibu maaf kok saya menghilang ya. Diklik lagi, keluar lagi. Saya malah muter aja, ini gimana? Nggak bisa. Kok nggak bisa ya Ibu? Gitu. Setelah masuk. Masih keluar tempat saya, sinyalnya kurang bagus. Nggak keluar ya? Ibu kok tampilan saya nggak ada ya Ibu ya?
Silakan Bapak Ibu yang masih terkendala boleh menuliskan di kolom chat atau dicoba dulu. Ini laptop saya agak hang sebentar ya. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk menuliskan refleksinya. Aduh. Sudah bisa masuk semua Bapak Ibu? Sudah. Saya sudah. Sudah. Ya. Bentar, Baik, ini laptop. saya belum, Ibu. Belum. Ada laptop. Kok tampilan ininya nggak ada ya? Iya, ini ngehang Bapak Ibu. Bentar tam- ya. Punya saya tampilan yang tadi nggak muncul. Udah masuk ya. Yang penting udah klik di linknya. Silakan Bapak Ibu. Baik, lagi kita mengisi untuk link refleksi, Bapak Ibu silahkan bergantian untuk sholat asar. Silahkan, karena sudah azan. Nggak bisa tempatku. Sama punya aku juga nggak bisa, Ibu. Ibu Uri punya aku juga nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa, Bapak Ibu bisa tulisannya di kolom chat boleh. Silakan. Jangan lupa beri namanya ya. Yang sudah bisa masuk silakan dilanjutkan. Boleh sambil istirahat ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk sholat asar. Baik, Bu. Halo, Bu Iman kok punya aku nggak bisa, nggak ada tampilan ininya ya. Di ininya nggak ada tampilan yang mau diketik itu.
nggak bisa ngisi yang kedua. Aduh, mana lagi tadi? 3. Lah, salah ini. Nonton.
Nggak ada tadi tulisanku. Oh ini. Kita lagi hujan di rumah teman. Aku mau sini nggak bisa hujan.
terkendala, boleh tuliskan di kolom chat ya. Bapak Huda terkendala ya untuk menuliskannya. Halo Pak Huda. Iya Bu, iya Bu. Pak Huda bisa masuk nggak? Masih loading Bu, karena masih di dalam gedung jadi Bu. Oh, Pak Huda ada acara. Iya Bu. Jadi nanti salah satu aja Pak Huda Tapi ya. ini kok saya coba terus kok. Oke, siap. Itu saya tadi sudah ngirim di salah satu itu Bu. Di Sudah, ya, sudah, Pak Pak. Huda ya. Iya Bu. Banyak yang belum ya. Anita Puspasari sudah bisa masuk Ibu? Ibu Anita. Anita Puspasari. Oh, sudah bisa masuk ya? Itu aku hilang. Berapa tuh pertanyaannya kok hilang ya? Oke, saya kopikan di kolom chat ya, biar nanti nggak hilang. Oke, di sini kita ada 4 pertanyaan. Saya ingin ada yang mungkin nomor 1, 3 orang untuk menjelaskan apa yang telah ditulis. Nah, yang Bapak Ibu tulis nih di sini. Silakan yang ingin menjelaskan 3 orang untuk pertanyaan nomor 1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Nah, atau saya tunjuk dan sudah berhasil menuliskan. Ibu Sekar Ayu Palupi, silakan Ibu. Halo Ibu. Ibu Ayu lagi sholat? Atau Ibu Komang, silakan Ibu Komang, jelaskan apa yang telah ditulis. Yang nomor 1 ya Bu. Iya, nomor 1. Silakan Ibu. Untuk pertanyaan nomor 1, makna menuntun. Jadi menuntun menurut saya itu membimbing, kemudian mengarahkan, bisa juga menyemangati Ya, mereka untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka. oke, siap. Super sekali Ibu. Jadi menurut Ibu Komang nih, menuntun itu adalah membimbing, menasehati, menyemangati ya, untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan. Ya, nggak apa-apa Ibu Sekar. Silakan. Oke, selanjutnya 2 lagi nih, 2 lagi. Silakan Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama, saya buka 3 orang yang akan menjelaskan jawaban dari menjelaskan apa sih makna kata menuntun.
Ayo tinggal dibaca. Baik Bu, saya Oh ya Pak Andi, silakan Pak Andi. Oh, raise hand nggak di ini ya? menurut saya makna menuntun itu mendampingi dan mendampingi dan mengarahkan anak untuk bisa tumbuh menjadi anak yang mandiri dengan tetap di jalan yang baik dan benar. Oke, siap. Super sekali. Menurut Pak Andi tadi, menuntun itu mendampingi, mengarahkan. Nih, salah nih. Ayo kita ke arah yang benar nih. Ayo. Oke, selanjutnya, sebentar saya lihat. Oke, Ibu siapa duluan nih? Ibu Urip. Silakan Ibu ya. Terima kasih Bu. Izin untuk menjawab dari pertanyaan nomor 1, makna dari menuntun. Bagi saya makna menuntun itu adalah membimbing serta mengarahkan potensi dari masing-masing peserta didik kita agar dapat mencapai yang terbaik ada di dalam diri anak peserta didik. Mengarahkan, membina, membimbing untuk mencapai potensi terbaik untuk peserta didik itu sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Jadi intinya hampir sama ya dengan tadi Pak Andi, Ibu Pekan, ya, bahwa menuntun itu adalah di sini rata-rata menjawab adalah membimbing, lalu mendampingi seperti itu. Baik, yang lainnya nanti akan kita lihat, nanti akan bagikan refleksinya Bapak Ibu biar Bapak Ibu menambah wawasan untuk bagaimana sih makna menuntun ya di sini ya. Di sini ada selain membimbing, di situ tadi ada mengarahkan, lalu menasihati, menyemangati, memotivasi. Lalu di sini ada lagi di sini membantu mengarahkan sama ya, mengarahkan dan membimbing di sini. Oke, di sini ya. Lalu yang terakhir menuntun, menurut saya memberi contoh teladan, memfasilitasi, memberikan kebebasan bagi peserta didik. Oke, semua tidak ada yang salah. Itu adalah menurut pendapat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk mencoba untuk memberikan pendapatnya tentang makna kata menuntun. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Oke, kita tadi ya. Oke, silakan Ibu Ade Lestari. Iya Ibu, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ini Bu, kameranya sedang bermasalah Bu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Jadi menurut saya makna menuntun dalam sosial budaya itu menurut saya tidak hanya memberikan suatu arahan Bu, tetapi menuntun juga memberikan keteladanan atau memberikan contoh dan untuk mengarahkan individu atau menuju kesadaran yang tanggung jawab sosial yang lebih besar Ibu. Contohnya seperti bagaimana kita bersosialisasi, lalu bagaimana kita untuk mengikuti aturan, lalu bertoleransi dan menghargai sesama Ibu. Terima kasih Ibu. Super sekali Ibu. Tadi Ibu Ade ya. Iya Ibu. Nah, Ibu Ade ini di sini soalnya kan pertama kali saya mendapat nama-nama ya. Di sini ada Pak Ridwan dengan Ibu Vivi. Ternyata diganti Ibu Ade dengan Pak Jamil ya. Ibu Pak Jamil. Ibu Jamil. Ternyata diganti ya. Kalau itu kurang paham Ibu. Paham ya, oke. Iya. Oke, mohon maaf ini sebelumnya ya Bu, kameranya sedang berkendala ini Bu. Iya, itu settingannya atau memang dari awal Ibu? Enggak Ibu, dari awal. Cuma di sini udah saya
mencoba untuk keluar, Ibu, tapi masih saja. Mungkin itu settingannya sepertinya Ibu. Nanti coba disetting ya, disetting Ya, untuk itu kamera saya coba ya, disesuaikan Ibu. dengan ininya Ibu apa merek laptopnya biasanya nanti ada pilihan di sana diklik. Oh iya, terima kasih Ibu. Ya. Oke, selanjutnya ada yang mencoba ingin, oke Ibu Jamilatun silakan Ibu. Ya, di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang menuntun. Menuntun itu adalah memberikan contoh atau bisa juga mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran. Jadi menuntun tidak hanya dalam pendidikan, bisa juga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku atau akhlak, sikap sosial atau proses berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi, seperti itu ya Bu ya. Itu bisa memberikan contoh kepada peserta didik kita. Makna dan kemenuntun. Jadi disesuaikan sesuai dengan bukan hanya dalam pendidikan, bisa sosial budayanya juga ya Ibu ya. Iya, dalam proses menuntun. Oke, siap. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan. Oh, Pak Andi ingin berkomentar lagi? Ini Pak Andi dari tadi ingin berkomentar atau memang belum diturunkan raise hand-nya? Mohon izin Bu, saya mau sholat. Oh iya, silakan Pak Adi. Iya. Bisa gantian nanti ya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Oke, untuk dua penjawab, untuk nomor 2, sudah ya, atau saya bacakan lagi di sini bagaimana sih kata menuntun dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apakah dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Nah, di daerah Lampung Timur, itu bagaimana cara menuntun? Misalnya anak-anak didik nih ya, dari konteks ini aja kita berbagi pengalaman nih ya. Dari konteks menuntun di daerah Lampung Timur tempat Bapak Ibu nih. Bagaimana caranya gitu? Bisa memberikan contohnya nih Bapak Ibu nih. Ketika ada masalah di sana, apakah secara baik-baik atau harus ke rumahnya dulu atau seperti apa? Ada tidak budaya di sana yang khas? Wah, kita ini harus seperti ini nih ketika kita ingin meluruskan sesuatu atau ada anak didik kita yang melakukan yang tidak benar lah seperti itu. Ada tidak budaya yang Bapak Ibu lakukan harusnya seperti ini nih gitu, bisa kita Lampung Timur. Bisa ada yang bisa menceritakan? Oh, silakan Ibu Anita Puspa. Iya, terima kasih Ibu izin untuk menanggapi. Jadi ya khususnya untuk sekolah saya yang ada di Sukadana, mayoritas itu sukunya adalah suku Lampung, Ibu. Jadi segala sesuatunya itu terkadang orang tua ini lebih kepada apa ya Bu? Kalau seandainya ada terjadi sesuatu dengan anak, terkadang belum bisa untuk memilah masalah, artinya dengan suatu kekerasan gitu. Dalam arti kata ada suaranya tinggi seperti itu. Emosi ya. Pakai emosi. Jadi
pernah suatu ketika ada kejadian anaknya ini namanya anak-anak ya Bu untuk SMP luka gitu, luka di jarinya. Kemudian kami sebagai ada guru piket, kemudian sebagai guru membawalah anak tersebut ke puskesmas. Tapi dari situ tidak hanya sebatas itu. Kemudian karena harus dirujuk ke rumah sakit, jadi kami pun membawanya ke rumah sakit Sukadana. Sampai di sana ya seperti itu berdasarkan prosedur memang tanggung jawab kami namanya masih dalam proses belajar. Tapi ya itu Ibu orang tua masih ya pokoknya ini kenapa padahal sudah dijelaskan gitu kan, itu terjadi pada saat jam istirahat bukan pada saat KBM. Kemudian intinya apa ya Bu ya, setelah dari situ kita datang lagi ke rumahnya, artinya kita bersiraturahmi lagi ke kedua orang tuanya, menjelaskan duduk permasalahannya sampai akhirnya ya oke, kalau seperti itu kata si orang tuanya ini menerima, artinya ini tanggung jawab sekolah. Jadi intinya adalah bahwa segala sesuatu itu kita harus musyawarahkan dengan orang tua gitu. Kita harus ngomong ke orang tua. Menarik sekali Bu Anita. Jadi memang benar ketika kita menuntun ya, itu harus hati-hati ya. Betul. Kadang-kadang konteksnya nanti malah lebih ke gitu loh. Ada yang tersinggung. Salah persepsi orang tua, salah persepsi ya. Jadi memang harus disesuaikan ini tadi di konteksnya, di sosial budaya kita nih, sosial budayanya bagaimana gitu. Gimana kita berpijak di sana bunyi dijunjung, benar tidak? Jadi memang benar sekali, saya kan memang orang metro ya. Jadi saya mengerti bagian timur itu, waduh, ada daerah-daerah tertentu yang memang kita perlu aware-nya lebih lagi. Gitu. Jadi saya tadi ingin kayaknya menarik nih, dicontohkan bagaimana sih budayanya di sana ya. Iya, betul. Untuk menuntun itu seperti apa? Iya, terima kasih Ibu. Banyak sabar, harus ya. Musyawarah sama orang tua, betul. Ya, pendekatan istilahnya ya. Iya, pendekatan ke orang tua. Emosinya meredam emosi. Meredam, betul. Terima kasih Bu Anita berbagi. Oke, saya rasa cukup untuk yang nomor 2 ya. Saya ingin ke nomor 3. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa pendidikan murid anak ya perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, coba saya ingin mendengar Ibu Komang, Ibu Reni, Ibu Huda, Pak Huda masih ada acara. Oke, Ibu Komang, gimana sih menurut pendapat Ibu? Baik, izin menjawab. Silakan. Untuk nomor 3, mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau ya sangat perlu dipertimbangkan menurut saya ya Bu. Kenapa? Karena kodrat alam itu kan isinya sifat dan bentuk lingkungan yang ada di sekolah. Jadi kalau lingkungannya udah nggak nyaman, nanti anak nggak nyaman untuk belajar. Kemudian untuk sifatnya, bagaimana kita mengajarkan anak untuk mempunyai budi pekerti yang baik, misalnya kayak ketemu guru, biasakan harus salaman. Kemudian kenapa juga harus penting untuk kodrat zaman, ya, karena kita di zaman yang milenial sekarang. Kalau dulu kan nggak ada LCD Bu, kalau zaman saya dulu. Terus kalau menghitung masih pakai lidi. Nah, kalau sekarang sudah ada, kita mau belajar bisa pakai LCD, bisa nonton YouTube, kemudian baru mulai pembelajaran. Zamannya Ibu Komang dulu pakai HP bukan? Dulu nggak pakai apa-apa, dulu cuman pakai LED. Dulu zamannya Ibu Komang dulu SD-nya di mana Ibu Komang dulu? Di desa Bu, di Brawijaya, di desa sana. Di mana, daerah mana Ibu? Brawijaya, Lampung Timur, dekat Sidoarjo. Oh, masih di Lampung Timur. Masih di Kampung Udik.
pendidikan. Tapi memang di situ kampung Bali, Ibu? Iya, campuran Ya. sih Bu, ada 2 kampung Balinya, sisanya kampung Jawa. Oke, baik. Terima kasih Ibu Koman. Antara kodrat zaman dan kodrat alam, kata Bu Komang itu zaman milenial ya. Tapi ada lagi Bu Komang sekarang bukan milenial lagi sekarang ini. Gen Z. Zaman apa? Zaman now. Gen Z. Gen Z. Generasi strawberry. Ya. Ada yang tahu generasi strawberry seperti apa? Ayolah coba, ada yang ingin menanggapi tidak dengan zaman yang saat ini? Ya, oke, silakan Ibu Urip. Terima kasih, izin menanggapi. Ya. Saya setuju sekali dengan tadi pendapat Ibu Komang tentang makna tentang zaman dan kodrat alam dan zaman, karena itu sangat penting di dalam proses pendidikan. Mungkin tempat Bu Komang dengan tempat saya aja sama-sama sekampung Udik, Kampung Timur sudah berbeda, Ibu. Ya, jadi salah satu tempat untuk pendidikan anak itu mungkin saya tempat Bu Komang bisa menerapkan tentang ini, mungkin diterapkan di tempat saya aja tidak mungkin bisa diterapkan dengan kondisi mungkin Bu Komang paham saya letaknya ujung dari Lampung Timur, saya masuknya sudah Lampung Selatan dulu, baru masuk Lampung Timur. Waduh. Jadi luar biasa. Jadi itu perlu menjadi pertimbangan yang penting, kodrat alam dan zaman. Zaman juga sangat perlu, karena mengingat zaman kita sekolah dulu aja sangat jauh sekali berbeda dengan zaman sekarang. Kalau kita tidak mengikuti zaman dalam proses pendidikan dengan otoriter, monoton, tetap dengan intuisi yang seperti ini tidak pernah mau menerima perubahan. Jadi itu akan membawa kita menuju arah pendidikan yang memang tidak akan pernah tercapai sesuai tujuan pendidikan nasional kita. Terima kasih, itu saja tanggapan dari saya tentang kodrat alam dan zaman. Terima kasih. Iya, Ibu Urip, saya nanya, di sekolahnya Ibu untuk alamnya sendiri, apakah masih perdesaan sekali atau belum disentuh apa gitu untuk anak-anaknya? Apakah gadget sudah masuk tapi ya sinyal? Kalau sinyal sudah, tapi itu tertentu Bu, tertentu kalau misalnya kita pakainya Axis atau M3 atau apa itu tidak bisa sama sekali, hanya Telkomsel. Dan di sana sangat desa lama, tapi memang kemajuannya masih sangat kurang sekali karena tidak untuk menyudutkan suatu etnis atau kelompok dari tertentu Bu. Tempat kami itu kalau Sindang Anom itu lebih manusianya, SDM-nya orang-orangnya itu dari Sunda. Sunda istilahnya untuk minat belajar itu agak kurang. Misalnya sampai pensil itu habis, tinggal kecil sepotong, tapi jajannya 5.000, 10.000. Itu yang kebiasaan yang memang harus dirubah gitu Bu. Benar sekali itu, kita harus memandang budaya lagi kembali ke budaya lagi. Walaupun kebiasaan seperti apa dan zamannya juga seperti apa. Tapi mudah-mudahan nanti Ibu Urip dapat menyisipkan ya. Misalnya Ibu Urip ada hal yang up to date nih, pembelajaran, media pembelajaran sekali-sekali nggak masalah kan. Jadi menarik perhatian dulu pada mereka nih. Yang penting kan di sana sinyal ada, lalu rata-rata gadget ada kan. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan dengan keadaan Ibu ya. Alhamdulillah sih sudah lumayan Ibu. Sekarang sudah bisa menggunakan di tempat, sudah ada LCD. Sekarang kan pendidik juga otomatis laptop tuh sekarang jadi tuntutan. Jadi alhamdulillah bisa sesekali di dalam kelas itu. Kalau saya kan mengajarkan mapel PJOK, jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 itu masuk kelas-kelas. Jadi sebagian besar yang mungkin kelasnya agak kurang-kurang ini udah mulai sih pembelajaran untuk renang itu kan belum pernah diajarkan, kolam pun tidak ada, minimal dengan melihat gambar. Sungai nggak ada Ibu? Di Urip di sana nggak ada sungai?
Ya ada, tapi kan untuk tidak diperuntukkan, tidak boleh untuk ini, Bu. Jadi Takutnya ya dalam hanya ya. berupa video, gambar, penyampaian gitu hanya untuk Betul pemahaman. Tapi sekali. sekarang sudah mulai ada, walaupun belum Ya. standar, hanya untuk bermain, mungkin wisata udah bisa, untuk pengenalan lah sudah bisa. Ya, ya sekali-sekali kalau wisata nanti ke metro lah ya, ke metro, ke stadion. Sebenarnya ada Bu, di Srimbawono ada, sebenarnya di Bung Raharjo sudah ada, tapi ya itu kembali lagi budaya masyarakatnya untuk hal-hal seperti itu kurang gitu untuk mendukung. Nah, saatnya untuk Ibu Urip mengusung perubahan nih. Kita tunggu ya, apa yang akan Ibu Urip ubah dengan budaya yang seperti itu. Nah, ini tantangan Bu Urip nih ya, kita lihat nanti. Oke, selanjutnya nih, siapa ini menanggapi atau saya bacakan dulu ya di sini ya untuk nomor 3. Di sini Ibu Urip tadi sudah, Ibu Sekar, zaman kondisi yang berbeda. Oke, tuntutan alam zamannya sesuai dengan Intisari. Ya, kita harus melihat ya kondisi yang berbeda saat ini. Ibu Komang udah, Ibu Ade, karena setiap anak dilahirkan dengan kodrat alam yang unik, benar sekali ya. Kodrat alam itu tidak bisa dirubah-rubah ya, unik semuanya ada. Tetapi kita hanya menebalkan yang baik-baiknya saja. Kita tinggalkan yang negatifnya. Ini memberikan ruang bagi murid mengemban diri sesuai dengan potensi. Ya, benar sekali ya. Kita harus menggali potensi mereka apa ya. Lalu Ibu Jamil nih di sini ada sama ya bakatnya, memiliki bakat yang unik masing-masing. Oke, dengan tetap mengedepankan profil pelajar Pancasila, benar sekali. Ya, berbasis teknologi, benar. Zaman sekarang zaman Gen Z ya, memang mudah sekali untuk teknologi. Anak bayi pun sekarang udah memegang teknologi loh ya. Cepat sekali. Harus mengikuti zaman ini ya. Kalau tidak kita mengikuti, nanti kita yang akan ditinggalkan oleh mereka. Oke, Pak Huda di sini. Oke. Bakat alami mereka. Oke, kontribusi Pak Andi. Betul, zaman tidak bisa dipisahkan ya, kodrat alam dan zaman. Oke, membimbing, mendampingi. Oke, super sekali. Untuk nomor 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 4 nih. Apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Saya ingin yang belum berpendapat nih, Bu Reni Febrianti udah belum? Ibu Anita Puspasari? Ayo, mangga. Silakan Ibu Reni. Ibu Reni kemana ya? Pak Huda, monitor apakah masih bisa atau masih riuh di sana? Ayo. Sudah ngikutin Bu, cuman masih ramai banget ini. Oh, maaf. Oke. Pak Huda, 1 kata atau 2 kata nih. Pendidikan yang menghamba pada anak nih. Pak Huda. Iya Bu, bentar tak saya ini dulu. Ya gimana Bu? Ya, 2 kata deh untuk pendidikan yang menghamba pada anak. Sebagai guru Bapak nih. Pendidikan yang menghambat pada anak itu ketika yang pertama rasa kecintaan anak terhadap gurunya itu belum ada, itu dulu. Jadi kalau yang pertama anak itu sudah suka sama gurunya, jadi pelajaran apa yang nantinya bakal diajarkan kepada peserta didik, nantinya anak tersebut akan lebih mudah menerima dan memahami materi-materi atau tujuan pembelajaran yang nantinya akan disampaikan. Itu Bu. Oke, terima kasih Pak Huda. Jadi intinya adalah kita harus timbulkan rasa senang dulu nih mereka pada kita ya. Jadi sehingga kita bisa memasukkan apa materi yang kepada mereka dengan mudah ya.
Baik, terima kasih Pak Uda. Selamat melakukan aktivitas yang lainnya, tapi tetap stay tune. Oke, Ibu Anita Puspasari, silahkan Ibu. Pendidikan yang berhamba pada anak menurut saya adalah bahwa kita sebagai guru, kita harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar proses pembelajaran di kelas itu bisa efektif, seperti itu. Jadi kita harus bisa tahu kekurangan anak ini di mana, Ibu, gitu. Jadi misalnya contohnya saja di kelas saya, Ibu, saya mengajar di kelas 7 dan saya sebagai wali kelas. Jadi di kelas saya ini masih pada saat di semester 1 waktu itu masih ada yang sulit untuk membaca, Ibu. Oh ya. Di situ. Jadi saya di awal pembelajaran itu saya memanggil memanggil orang tuanya, kemudian saya menyampaikan, kemudian saya mengarahkan bahwasanya memang untuk tingkat sekolah menengah ini kan kami sudah tidak lagi mengajarkan untuk membaca. Ya, itu sakit kan. Jadi saya mengarahkan untuk melakukan les di luar jam sekolah. Namun di sela-sela pembelajaran itu, Bu, saya selalu mendatangi anak tersebut. Artinya setiap harinya saya melihat perkembangan anak tersebut. Dari dia les itu ada perkembangan tidak dari membacanya. Jadi saya masih, Bu, jadi saya masih mengajari membaca anak tersebut. Karena sudah tahu huruf tapi belum lancar, Ibu. Nah, itu menurut saya artinya kita bagi anak yang masih memiliki kekurangan seperti itu, kebutuhan, kita harus bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Salah satunya yang mungkin di sela-sela jam belajar itu saya mengadakan les tambahan lah, bukan les dalam arti kata mengajarkan anak tersebut seperti itu. Siap, super sekali Bu Anita. Mudah-mudahan terus dilakukan ya agar mencerdaskan anak bangsa ke depannya. Iya. Jadi memang benar ya, bukan hanya kita ini bukan lagi memenuhi apa ya, memenuhi kehendak kita ya. Kadang-kadang kan kita awal-awal itu seperti diktator, wah kamu harus seperti ini ya. Menuntut, bukan menuntut Ibu ya. Bukan menuntut. Iya. Iya, tapi ketika kita tahu ilmunya, oh ternyata ya salah nih. Kita itu bukan menuntut mereka harus seperti apa yang kita inginkan gitu, tapi mereka dituntun ya memang memperhatikan mereka sesuai dengan apa kebutuhannya, kebutuhan mereka. Super sekali. Nah, Ibu Reni mana ya? Ibu Reni Febrianti. Silakan Ibu Reni. Apa nih pendapatnya tentang pendidikan yang menghamba pada anak, Ibu Reni? Menurut saya pendidikan kepada anak adalah bagaimana seorang anak bisa mencintai seorang guru. Betul. Dan di situ kita bisa memberikan kegiatan yang anak-anak itu bisa mengerti. Jadi seorang anak yang bisa mencintai kita, menyayangi kita, dan kita mudah menyalurkan kegiatan kita ke anak. Berhubung saya guru taman kanak-kanak, Bu, jadinya kita mencari anak itu merayu dulu supaya anak itu sayang kepada kita. Setelah itu jadi dari pembiasaan yang kita lakukan terhadap anak, supaya anak itu bisa menyayangi. Oke.
Jadi Ibu Reni kalau guru PAUD itu ya itu harus banyak peran ya. Aktivitasnya super biasa ya, harus all out ekspresif untuk menghadapi anak-anak. Ketika kitanya cembetut, kitanya lagi bete, pasti terlihat tuh anak-anak pada lari semua, kadang nangis kan gitu ya, karena anak-anak itu untuk anak pada apa ya masih belum mengerti ya seperti itu. Sebenarnya dari PAUD itu dasarnya Ibu Reni, dasar sekali untuk anak-anak itu mulai mengenal ya, mengenal bagaimana bersosialisasi, apa sih yang mereka harus lakukan untuk geraknya, ekspresinya, dan lalu juga mengenal lingkungan. Iya ya, mengenal lingkungannya. Jadi memang penting sekali nih Bu Reni untuk bilang tadi Bu Reni bahwa bagaimana sih caranya ya guru ini membuat agar anak-anak saya ini itu cinta dengan saya. Artinya kita harus mengerti ya, Ibu Reni harus mengerti nih anak-anak seperti apa. Bayangkan ya anak-anak PAUD yang lari sana lari sini, tahu-tahu yang mau yang berantem, lalu ada yang menangis. Nah itu luar biasa perjuangan untuk para guru-guru PAUD. Baik, terima kasih ya Ibu Reni. Saya rasa untuk refleksi eksplorasi konsep diskusi kali ini sudah selesai karena waktu juga kamar mandi. Hanya waktunya 2 jam pembelajaran. Di sini saya akan membacakan pendapat teman-teman semuanya di sini ya, menuntun minat bakat ya. Jadi memang sebagian sudah dijelaskan ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu bahwa intinya dalam menuntun ya, menuntun, lalu ada kodrat zaman. Menuntun itu adalah menuntun mereka, mendampingi mereka ya, motivasi kata teman-teman tadi ya, membimbing seperti itu, disesuaikan dengan apa kodratnya ya, kodratnya, karena kita tidak bisa memaksakan anak itu harus pintar saat lahir, tidak. Dan kepintaran itu masing-masing, ada yang pintar kinestetiknya, ada yang pintar audionya, ada pintar visualnya, itu ada 7 intelligence ya. Itu kita tidak bisa memaksakan. Jadi kita sekarang sudah mulai mau apa? Saat kita memberikan pendidikan, kita harus paham dulu tuh apa, seperti apa mereka, dan bukan kita yang memaksakan gitu. Disesuaikan zaman mereka juga ya. Ketika zamannya zaman Gen Z, kita juga harus masuk seperti apa mereka itu gitu. Kita juga harus menjadi seperti mereka agar mereka dengan mudah menerima apa yang kita berikan. Itulah memang pendidik itu harus berjuang untuk memahami peserta didiknya. Super sekali untuk hari ini Bapak Ibu. Oke, coba saya hentikan berbagi. Baik, saya lanjutkan untuk membuka PowerPoint-nya ya. Oke, untuk diskusi kita dalam refleksi kritis ya tentang pemikiran KHD itu sudah selesai. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas atas tanggapannya, lalu persepsinya, lalu ceritanya untuk berbagi di sekolah masing-masing. Nah, yang terakhir saya ingin merefleksi. Merefleksi boleh dituliskan semua di kolom chat Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Apa yang menjadi pembelajaran Bapak Ibu hari ini? Lalu Ibu mengkoreksi diri, apa sih yang perlu diperbaiki ya dari diri saya gitu. Lalu apa yang sudah baik, kedepannya bagaimana gitu. Boleh dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu mempelajari apa hari ini? Apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini?
kirim di kolom chat Jimit ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada perwakilan Bapak Ibu yang ingin menjelaskan secara langsung apa sih yang telah Bapak Ibu dapatkan untuk diskusi kita hari ini. Pak Andi? Ya Bu. Ya silakan Pak Andi. Masih ngetik. Oh masih. Ibu Ade, silakan Ibu Ade. Belum ngetik sih Bu, tapi boleh ya mohon izinnya ya. Jadi yang saya dapatkan hari ini, jujur Bu, ini adalah hal yang sangat menarik bagi saya, dapat bergabung di sore ini ya Bu ya, bisa bersama dengan Bapak Ibu hebat dan pastinya dengan Ibu Nia dan Bapak Ibu PP lainnya. Jujur bahagia banget, menarik banget bisa bergabung, dan yang saya dapatkan Ibu dari pembelajaran hari ini mengingatkan kepada saya sebagai seorang pendidik ya Bu ya, ternyata memang kita itu tidak bisa namanya memaksakan anak Bu. Yang biasanya jujur saya yang awalnya egois gitu, lebih ke yang teacher center, ternyata harus ke yang student center gitu. Jadi memang kita itu harus lebih terbuka untuk mengikuti perkembangan zaman yang diselaraskan dengan kebudayaan gitu. Mungkin itu saja Ibu. Baik, terima kasih Bu Ade. Oke, selanjutnya siapa nih yang ingin berkomentar? Apa yang didapatkan ini? Baik Bu, saya Bu, walaupun saya menulis, saya mencoba untuk menjawab apa yang saya dapatkan hari ini. Menurut saya sangat banyak. Jadi dari mulai kita bisa memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, dari yang mulai kita itu sebagai guru bukan lagi sebagai menyuruh ataupun mewajibkan anak untuk bisa menjadi apa yang kita inginkan. Nah itu kita sekarang harus melihat potensi anak, karena potensi anak berbeda-beda setiap individu. Ini berbeda dengan saya Bu. Dulunya saya kan guru mapel olahraga. Jadi ketika materi itu misalkan sepak bola, saya harus menuntut anak itu supaya bisa untuk menerima materi sepak bola yang saya ajarkan. Misalkan menendang, harus bisa menendang, walaupun dasarnya ternyata peserta didik tidak semuanya bisa hobi, ada yang tidak dengan olahraga tersebut. Jadi dengan materi hari ini saya bisa sadar bahwa tidak bisa memaksakan anak sesuai kemauan kita, tapi kita hanya bisa melihat sampai potensi anak secara individunya dan bisa membimbing, mengarahkan ke jalan yang baik dan benar. Itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Adi, super sekali. Jadi sudah sadar ya, saya ya. Kita melakukan refleksi hari ini sesuai dengan cermin yang awal tadi untuk ice breaking ya. Oke, yang terakhir siapa lagi? Saya ingin Ibu Jamilatun. Saya ingin tahu nih bagaimana sih rencana Ibu Jamil ke depannya ketika sudah tahu nih, oh ini seperti ini, hari ini satu pembelajaran ini. Ternyata lalu ternyata ya, saya belum nih, apa yang belum? Nanti ke depannya bagaimana? Ayo cerita Ibu Jamil. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andi. Bahkan pemikiran Pak Andi itu mirip seperti apa yang saya pikirkan sebelum saya masuk di CGP ya Bu ya. Jadi saya kan di sini sebagai guru bahasa Inggris dan saya ingin semua murid saya itu bisa berbicara bahasa Inggris. Ternyata nggak semuanya ya Bu ya. Banyak yang masih bahkan sama anak kelas 6 SD itu masih ada yang
bener-bener down banget cara berbicara karena mereka ternyata kan dari background yang berbeda-beda ya Bu ya. Dan sekarang kan saya mengajar di SMK. Ternyata ada yang di SMP-nya itu mungkin nol sekali atau jarang diajar katanya begitu. Oh ternyata anak ini tuh nggak pinter nih di bahasa Inggris, ternyata dia pinter di olahraga begitu. Jadi yang akan ingin saya kembangkan ya Bu ke depannya, saya tidak ingin menuntut anak itu untuk pintar semua, tidak. Yang penting mereka bisa mengikuti apa yang sudah saya sampaikan. Mereka tetap menghargai proses pembelajaran. Yang penting mereka tidak atau tidak mengerjakan seperti itu, tidak. Yang penting tetap menghargai proses pembelajaran dan berpartisipasi. Ya, jadi saya tidak akan terlalu menuntut anak untuk jadi pinter gitu dalam pembelajaran, saya tidak. Mungkin itu yang akan saya gunakan nanti ya Bu ya setelah ini, insya Allah. Amin. Semangat Ibu Jamil untuk menyongsong perubahan. Yang penting mindset kita dulu nih ya. Terima kasih Ibu. Oke, Bu Adela Ya Ibu, untuk menanggapi dari Bu Jamilatin dan Pak Andi, saya langsung ingat ini Bu. Jadi jujur Bu, dulu itu saya sebelum mengenal tentang modul-modul ini ya Bu ya. Jadi dulu itu saya menganggap bahwa anak pintar itu ketika mereka itu bisa menyelesaikan soal-soal yang kita berikan Ibu. Ternyata dari situ saya mengaku oh ternyata ada komponen-komponen lain yang memang kita lupakan Bu, seperti bakatnya mereka, skillnya mereka. Ternyata ada bakat-bakat lain yang tidak hanya di akademis yang mereka miliki Bu. Mungkin itu saja Ibu. Betul sekali Bu Ade. Karena di ada negara di Finlandia ya, itu tidak semua mapel yang dipelajari seperti di Indonesia ya. Mereka memilih sendiri. Jadi dari awal ketika mereka ingin tertarik dengan seni lukis, ya udah mereka seni lukis itu yang mereka tekuni. Ketika mereka tertarik dengan pembelajaran memasak gitu, ya silahkan ya jadi master chef yang profesional sampai mereka belajar dengan dalam. Kembali lagi lah ke konteksnya ya, kita tidak bisa menyalahkan seperti apa karena memang dari awalnya memang kita diberikan seperti itu kan, akhirnya mungkin mulai dari diri kita aja nih yang merefleksi diri, merubah mindset kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini begitu menarik dari cerita-cerita Ibu, Bapak yang untuk berbagi, lalu memberikan pendapatnya. Nah, lalu saya ingin mengingatkan bahwa untuk besok ini adalah rukol yang pertama ya, rukol yang penuh kolaborasi. Karena kalau untuk modul titik 1 ini bonus ya, ada 3 kali pertemuan gitu. Nanti untuk modul selanjutnya kita hanya 2 kali pertemuan dalam sebulan untuk rukol ya. Nah rukol ini di hari pertama ya, tanggal 21 ya, itu nanti kita berdiskusi. Nah nanti ada 2 ruang, saya berikan 2 link ya. Saya nggak mau membuat breakout room karena saya ingin nanti semuanya terekam ya. Kalau breakout room itu hanya 1, main room saja yang direkam. Nah kadang-kadang trouble dengan suara karena saya sudah sering ya, wah nanti ribut Bu, saya masuk kemana, nanti ada yang Bu kok saya salah masuk, tolong dong keluarin lah. Itu banyak banget trouble. Akhirnya saya membuat 2 link aja, nanti bisa dilihat Bapak Ibu di sana. Nah besok itu nanti Bapak Ibu diskusi nanti akan lihat bagaimana materinya ada di LMS. Nanti disesuaikan saja dengan grup per PP-nya ya. PP-nya dulu kan hanya diminta 2 grup, nanti 5 orang. Sesuai dengan itu nanti berdiskusi, membuat sebuah slide Canva yang nanti yang siapa dulu yang bisa, boleh silakan nanti berembuk bagaimana isinya. Baru nanti tanggal 24 kita akan presentasi. Nah, seperti presentasi lalu tanya jawab. Oke. Ada pertanyaan untuk besok-besok? Jelas ya? Belum Bu. Nah, izin bertanya. Oke, silakan.
Iya, silakan Ibu Urip, apa yang belum Ini jelas? Bu, izin bertanya, untuk kegiatan besok itu tanggal 21 bulan 6 besok, itu adalah Ya, ruang kolaborasi, yaitu diskusi, ya. ada waktunya tersendiri atau masih sama dengan grup yang ini, waktunya atau nanti ditentukan seperti apa, setelah diskusi baru presentasinya di tanggal 24 seperti itu ya Bu ya? 24, ya. Jadi nanti besok itu sama seperti sekarang ya kita diskusi, tapi nanti kita awal dulu nih, ada sampai awal nanti diskusinya dibagi, nggak boleh nyatu begini, ya nanti dibagi ruangan. Kan saya sudah buat tuh grup 2, yang grup 1 tetap di main room, yang grup 2 keluar dari ruangan ini ke link yang grup 2 gitu. Nanti ketika sudah selesai, nanti waktunya saya tentukan, ayo Bapak Ibu balik lagi ke main room. Nah, udah selesai baru nanti hanya menceritakan saja sih bagaimana keadaan, seperti apa cara kerjanya tadi gitu. Baru tanggal 24-nya presentasi isi. Oke, nggak harus selesai tuh ya. Nggak, dalam besok itu nggak harus selesai, cuman yang harus diselesaikanlah adalah ide-idenya apa nih idenya, mau memasukkan apa jawabannya, baru nanti di finalisasi kan masih ada waktu tuh ya, tanggal berapa Ya, tanggal 22 23 tuh masih ada 2 hari kan, nanti itu bisa di finishing dengan teman-teman melalui grup WA. Yang penting satukan dulu persepsinya. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan lagi nih Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menyematkan link Drive, itu dibuka ya, kan di situ kan ada tuh berbagi ya, dibuka dulu linknya, jangan buka private ya, bagi semua orang yang bisa membaca. Ada itu kemarin itu siapa ya punyanya? Bu Ade. Masih kan kekunci. Bu Ade tidak dirubah dulu. Nah, terpenting lagi tuh saat menyematkan nggak bisa kan biasanya kan warnanya biru tuh ketika udah diupload itu nggak ada yang biru karena nggak ngeklik di kliknya itu memasukkan ada gambar ininya dulu, gambar chain rantai yang di atas tuh kanan ya, ada gambar angka 8, diklik dulu baru masukkan link dari sana, jangan langsung nulis di situ, nanti dia nggak bisa terbaca. Terima kasih ya, kan ada sama saya kemarin. Nah, kemarin itu saya masukkan lagi ke situ ya, masukkan ke link. Makanya saya repost ulang biar bisa dilihat. Gitu aja sih. Nah, lalu kedua, jangan lupa lihat tanggalnya ya. Walaupun misalnya tanggalnya, nah saya kasih bocoran aja deh. Walaupun, tapi ini jangan semuanya ya, jangan berlaku semuanya. Jadi saya membantu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu benar-benar budgetnya hari ini misalnya, duduknya benar-benar hari ini, terus Bapak Ibu lagi riuh atau lagi anak sakit, ke rumah sakit ngantuk segala macam, kirim link Drive dulu. Oke, yang penting duduknya keconteng biru, keconteng hijau. Nah, link Drive kan nanti bisa dimasukin dalamnya, jangan dirubah linknya, tetapi memasukkan isi di dalam link Drive. Mengerti? Mengerti. Nah, oke. Nanti akan sebenarnya belum paham, Bu. Nanti yang sudah paham, pokoknya buat link Drive, walaupun masih kosong. Iya, yang penting linknya sudah tersedia dulu ya, Bu. Untuk yang dudet tapi ya, tapi jangan berlaku semuanya, aku nggak mau ya. Ini yang urgent banget gitu. Yang penting di Bapak Ibu nanti nggak keconteng yang merahnya. Oke, saya rasa itu aja untuk hari ini. Halo Pak Fajar, Ibu Yuanita, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup hari ini? Cukup Ibu, terima kasih. Pak Fajar lagi jalan-jalan. Dibuka dulu Bapak speakernya, nggak dengar. Oh ya, mohon maaf Bu, lagi ini perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumah. Jadi, tapi mengikuti semua pembicaraan, diskusinya tadi bagus Bu, menarik. Iya.
Hati-hati Pak Fajar. Ya, mohon maaf ya Bu ya, saya tadi ini selama perjalanan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Siap. Satu kata buat hari ini Pak Fajar. Luar biasa, semangat. Oke, terima kasih Pak Fajar. Kembali lagi untuk aktivitasnya. Hati-hati di jalan. Oke, Ya, Ibu terima kasih. Yanita. Ya Ibu. Ya, silakan Ibu ingin menyampaikan apa nih pada para CGP-nya? Ya, yang jelas saya seperti sedang bernostalgia ke sekitar tahun 2021 Bu, di mana saya menjadi CGP gitu. Inilah memang yang dirasakan tadi keriuhan. Mas Fadlan nggak bisa ngekliknya di mana. Tenang saja, karena ini memang hal baru buat Bapak Ibu. Kebingungan pasti ada, tapi makin lambat laun Bapak Ibu pasti akan lebih akhir, malah mencari-cari lagi selain Fadlan apa lagi ya yang keren ya. Itu akan menikmati sekali masa-masa perjalanan kita selama 6 bulan ke depan. Itu saja. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yuanita. Memang benar ya, ayo kita nikmati prosesnya ya, jangan sampai ditinggalkan karena ada nangis, ada tertawa di sana, ada kesal di sana, tapi nikmati saja semuanya. Nanti pasti akan manis gitu. Ada galau. Jangan patah semangat, baru kita baru mulai nih, oke? Oke, sekarang kita foto dulu nih sebelum kita akhiri ya. Iya, fotonya foto apa ya? Aku mau begini deh, terserah. Mau lope-lope boleh. Yang penting kita tunjukkan semangat. Giginya jangan sampai tidak terlihat. Bisa ikutan ya. Ini sudah diutik-utik tapi tetap belum bisa Ibu. Iya nggak apa-apa Ibu Ade, beli webcam ya besok-besok ya. Amin, amin doa baiknya Ibu, terima kasih. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi besok hari. Terima kasih untuk semangat ya pada hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fasi. Terima kasih Ibu. Salah. Ya, iya. Iya, Mica. Ya, keluar ya. Oke. Oke.